yang terhimpun dalam komunitas pekerja bawah terong, yaitu yang terdiri dari seniman dan juga artis, musisi ya, dan juga perias, pelawak yang dalam satu ikatan itu ya, catering juga ya. Baik, pada hari ini rekan-rekan dari komunitas pekerja bawah terong ini hadir ke DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka menyampaikan aspirasi mungkin ya, nanti bisa disampaikan kepada kami, yang mana nanti kita akan fasilitasi atau akan kita juga koordinasikan dengan apa yang menjadi harapan dari rekan-rekan. Marilah kita buka rapat ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya tentu pada hari ini kami mohon maaf karena kalau di runtut dari awal tadi ini dadakan kayaknya. Jadi kami juga mohon maaf karena ini tadi saya juga telepon Pak Kabat tidak kunjung diterima itu tadi itu. Saya di jalan perjalanan dari Mojokerto. Jadi mohon maaf karena ada keterlambatan untuk fasilitas di DPRD ini, tapi tidak mengurangi hikmatnya kita karena tetap kita laksanakan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mala nabi abada. Yang kami hormati Ibu Dadang, mewakili teman-teman Komisi 2 DPRD Kabupaten Situbondo, beserta Bapak Heru, juga Mas Kacong. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bacakan di siang hari ini, karena walaupun sang penjaga untuk hadir di tempat ini, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan waktu kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangka sebuah komitmen bersama. Saya hormati, perkenankan kami mewakili teman-teman seluruh komunitas pekerja bawah terong Kabupaten Situbondo yang mungkin tidak perlu kami sebutkan satu-satu atas kepentingan kami datang ke sini untuk memohon dan sebagainya, karena kami sudah beberapa waktu yang lalu, cukup sudah kiranya selama bulan Februari sampai saat ini, kami belum menyampaikan suara hati dari para komunitas. Kami sudah membuat sebuah komitmen bersama, jadi agar secara tersirat dapat kami sampaikan ke teman-teman DPRD Kabupaten Situbondo, walaupun nanti akan dari sisi birokrasi juga akan kami tembusi, tetapi kita Bupati Situbondo. Komunitas pekerja bawah terong Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak mewabahnya pandemi COVID-19 di bulan Februari 2020 memberikan dampak buruk bagi hampir semua profesi, termasuk profesi kami yang bekerja di bawah terong, antara lain musisi, artis, MC, perias manten, fotografer, pemilik musik, pemilik panggung, pemilik sound system, pemilik terong, seniman tradisional, kerawitan, pelawak, dan usaha catering. Kami kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemi ini. Sebagai warga negara yang baik, kami sudah mematuhi instruksi pemerintah dan maklumat Kapolri dengan menghentikan semua aktivitas yang biasa kami lakukan di bawah terong sejak bulan Februari sampai surat ini dibuat. Ada semangat dan harapan baru ketika pemerintah mengumumkan dimulainya new normal. Apalagi Bapak Bupati Situbondo akan menyusun peraturan Bupati terkait new normal di Situbondo.
sebagai bagian dari masyarakat Situbondo yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19, kami ingin menyampaikan harapan, keinginan, dan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan peraturan bupati tentang new normal di Situbondo. 1. Kami berharap kegiatan masyarakat seperti resepsi pernikahan, hajatan pernikahan, dan kegiatan sejenis yang melibatkan kami untuk kembali diizinkan digelar dengan tetap mengutamakan SOP protokol kesehatan. 2. Terhadap kegiatan yang dimaksud pada poin 1, tetap mempertimbangkan kondisi daerah yang dalam hal ini kondisi zonasi pandemi di kecamatan atau di desa. Apabila dalam satu desa atau kecamatan terdapat warga yang reaktif atau positif COVID-19 dan berpotensi untuk menularkan, tidak diberikan izin kegiatan. 3. Warga yang akan memohon izin kegiatan ke Polsek melalui pemerintah desa harus menyertakan surat pernyataan kesanggupan dari pemohon dan pekerja bawah terok untuk mematuhi dan melaksanakan SOP protokol kesehatan. 4. Setiap saat kami siap untuk diajak untuk sharing dan diskusi, apalagi di materi rancangan peraturan bupati yang harus diatur tentang pembatasan orang yang diundang dalam satu kegiatan, termasuk teknis tentang adanya hiburan. Dampak pandemi COVID-19 sangat luar biasa berpengaruh pada kehidupan kami. Oleh karena itu, kami juga berharap ada program perlindungan sosial untuk kami. Kami kasih ilustrasi, contohnya bantuan-bantuan yang sudah bergulir beberapa saat yang lalu, baik PST, PLTDD, ataupun lain-lain. Paling tidak kami juga ikut di cover dalam daftar penerima bantuan, walaupun kami saya tidak pernah meminta, tapi sebagai warga masyarakat kami berhak untuk menerima, karena itu memang bantuan dari pemerintah seperti hak-hak yang lain. Oleh karena itu besar harapan kami kepada Bapak Ibu perwakilan dari Komisi 2 dan 4 untuk bisa menyambungkan harapan-harapan kami agar kami tercover sebagaimana masyarakat pada umumnya. Besar harapan kami beberapa poin yang kami sampaikan di atas dapat menjadi pertimbangan Bapak Bupati dalam menyusun dan menetapkan peraturan Bupati tentang new normal di Kabupaten Situbondo. Situbondo tanggal 16 Juni tahun 2020 ditandatangani oleh 21 teman dan rekan sebagai wakil dari komunitas pekerja di bawah Terok se-Kabupaten Situbondo. Demikian kiranya Bapak Ibu yang sangat kami hormati, Pak Ketua Komisi, harapan-harapan dan keinginan kami yang selama ini memang kami tegaskan, kami sudah tidak pernah berbuat apa-apa atas peraturan pemerintah yang senantiasa kami ikuti. Kami patuh kepada pemerintah, kami patuh kepada peraturan. Namun keterbatasan kami dalam efek ekonomi yang melanda kami luar biasa. Karena pengalaman pribadi kami nyata, ada beberapa tanggapan yang di cancel, ada yang 6 tanggapan, 7 tanggapan, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah lagi Bapak, DP itu ada yang diminta Bapak Ibu, luar biasa. Sakitnya kami ya, panjer-panjer teror musik itu ada yang diambil. Ya alhamdulillah ada beberapa yang tidak diambil. Namun secara nyata dan konkret bahwa kami di bawah Sriman ada istilah orang Situbondo menangis tapi tidak menjerit Bu. Jadi kami merasa betul kehidupan ekonomi kami memang terganggu. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, patuh pemerintah adalah lebih utama. Tapi pada akhirnya nanti kami akan lewat Bapak Ibu lah, nanti bisa menjembatani kepentingan kami, khususnya dari perbaikan, teruskan saja perbaikan ekonomi luar biasa sangat terdampak. Karena
Di antara kami ini memang tidak ada pekerjaan lain, khusus ada yang bekerja jadi musisi, Bu, jadi perias, sehingga kalau terdampak ekonomi ini luar biasa. Kami tidak sempat menerima masukan apa-apa dari yang lain. Oleh karena itu tadi yang poin keempat kami sampaikan, kalau mungkin ada pendaftar penerima seperti PST atau lain dan sebagainya, banyaklah kiranya sumber bantuan itu. Kami yang sangat miris, kami tidak ikut terdaftar dalam ini. Apa mungkin karena kami dianggap artis, dianggapnya kaya raya, gerd dan sebagainya. Saya akui, kami di panggung memang cukup ganteng dan cantik, karena kami merias dan sebagainya. Tapi di bawah panggung, orang tidak tahu, ada yang kami masak kacang, masak kaldu, dan sebagainya. Itu seniman di Kabupaten Situbondo. Bukan berarti pria cantik karena mereka, tapi ketika pandemi masuk, benar-benar ditumpuk dan tidak berdaya. Jadi itulah Bapak Ibu Dadang, Bapak Heru dan Bapak Usairi, Bapak Adem, insya Allah beliau bertiga nanti akan menyampaikan kepada dinas terkait agar harapan kami dapat terpenuhi. Demikian harapan dari kami mewakili teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, ini hanya suara hati kami, tidak ada yang lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi disampaikan bahwa mulai bulan Februari sampai sekarang ini tidak beraktivitas atau tidak ada job, dan bahkan job yang sudah jadi digagalkan. Ya, itu memang sangat membuat kami prihatin ini. Dan juga tentu saya juga atas nama DPRD Kabupaten Situbondo dan pemerintah daerah tentunya menyampaikan banyak terima kasih bahwasannya komunitas ini ikut mematuhi anjuran dari pemerintah. Itu sangat bagus sekali dan kami sangat mengapresiasi hal itu, karena kalau bukan kita siapa lagi, karena ini COVID-19 ini katakan tidak kelihatan tetapi ada gitu. Jadi ini memang sangat, kita di Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Situbondo memang sangat terpukul sebenarnya dengan peningkatan yang positif itu. Namun mari kita tentu berdoa bersama-sama semoga COVID-19 ini cepat sirna dari muka bumi. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di sini pada komunitas bawah terop ya. Pekerja bawah terop dalam artian kalau saya ingin lebih kenal lebih dalam, pekerja bawah terop itu artinya adalah pekerja yang berada di parlo itu ya Pak. Parlo atau apa hajatan-hajatan yang diadakan oleh masyarakat itu yang intinya bekerja di situ. Nah, tadi saya memang sempat bertanya-tanya di bawah terop itu terop yang mana ya? Ternyata itu tenda pengantin gitu ya. Ya, betul. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya ini yang tentang bagaimana kita memutus COVID itu kita diminta untuk stay at home, untuk work from home. Tapi bagaimana mereka yang work from home-nya itu nggak mungkin bisa dilaksanakan, sehingga ada bantuan-bantuan dari pemerintah, tapi yang saya lihat memang bantuan dari pemerintah terutama dari pusat itu menggunakan data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, jadi DTKS. Ini data sudah dari pusat, jadi sudah ada namanya per by name, per NIK ada ininya, sudah tinggal di sini mencocokkan saja gitu. Yang di kabupaten bantuan langsung, sehingga mungkin ada teman-teman di komunitas yang loh itu suki kok tetap gitu. Nah itu kok ini pekerjaannya sudah ini mapan kok masih dapat bantuan. Nah ini bantuan apa, nama-nama yang sudah disebut oleh pemerintah pusat melalui data DTKS itu tadi. Kemudian ada lagi bantuan-bantuan yang BLPDD, kemudian dari provinsi, dari kabupaten sendiri. Beberapa waktu yang lalu yang kita menggunakan data DTDAKP, itu diambil dari yang sangat miskin. Nah, padahal pada saat ini ketika ada pandemi seperti ini, DTDAKP yang dipakai adalah tahun kemarin, tahun 2018 yang sudah diverifikasi ini. Kemudian
saat ini ketika ada pandemi sebenarnya banyak lagi masyarakat yang terdampak, kemudian yang statusnya kemarin mungkin hampir ini menjadi sebawang, menjadi miskin, sangat miskin itu yang belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, dan ini mungkin menjadi masukan bagi kita. Nah, ada beberapa bantuan yang diberikan juga oleh para masyarakat yang tergerak hatinya, itu juga termasuk Polri kemarin memberikan bantuan juga. Cuman ketika kami berbicara juga dengan Dinas Pariwisata, ini kok tidak masuk yang jenengan ya, itu makanya saya ingin tahu lebih jelas apakah ini komunitas ini adanya lama gitu loh Pak, atau baru ada, atau karena saya sendiri yang kurang kenal gitu ya, kurang tahu, karena yang diusulkan kemarin adalah mereka yang terdampak di tempat-tempat lokasi wisata, misalnya para tukang pajeng yang ada di Pasir Putih. Nah, itu memang kita berikan bantuan. Kemudian juga tadi yang disebutkan oleh Pak Heru, PKL ini dan sebagainya. Kemudian kok pekerja seni di bawah Terop ini saya nggak dengar itu Pak. Tapi insya Allah kalau sekarang saya sudah tahu, panjenengan sudah menyampaikan, juga akan saya sampaikan di tingkat gugus penanganan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Situbondo. Nah, ini kita akan sampaikan juga, gitu. Kita akan sampaikan bagaimana teman-teman kita yang mungkin yang di sini yang berseragam hitam ini adalah tukang syuting ya? Bukan, dari Insan Dangdut Situbondo. Dari Insan? Iya, pemain dangdut, pemain musik. Insan Dangdut. Jadi kita berkumpul jadi satu, jadi nama komunitas bawah teror. Saya pikir yang ini, yang biasanya memvideo kerjasama dengan para perias, karena saya juga berada sebenarnya. Itu ada. Ada juga fotografer. Karena saya juga pembina sebenarnya di ininya para perkumpulannya perias-perias yang ada di Kabupaten Situbondo yang sebenarnya. Oh, ternyata dari situ. Iya, terima kasih. Nah, ini kemarin saya sempat ke desa, memang para perias itu menyampaikan, Bu, sekarang sudah ada mantenan, ada sih kecil-kecil, karena memang aturan yang karena adanya pandemi itu baik yang berhubungan dengan Kemenak sendiri. Kemenak ketika ada perkawinan itu dibatasi 6 orang. Dibatasi 6 orang, Pak. Terakhir ini kemarin 6 orang, kemudian boleh 40 orang. Diberi hanya 40 orang. Mungkin orang juga untuk hajatan mau mengadakan seni atau apa. 40 orang itu bagaimana untuk mendatangkan hanya dengan undangan dibatasi 40 orang. Itu pun kalau sudah petugas kayak tukang kawin itu penghulu ya Pak. Kalau sudah pulang baru boleh dilakukan. Ketika ada penghulu itu nggak boleh. Itu hanya 6 orang. Jadi 6 orang. Jadi aturan-aturan seperti ini yang saat ini memang sedang digarap Perbu untuk new normal. Nah, ini kemarin dari teman-teman kita di DPR juga ada yang sudah bersuara. Ini kayaknya Mas Janur, saya lihat di koran ya, sudah masuk mengusulkan memang untuk membuka hajatan-hajatan seperti itu segera dibuka juga dengan menggunakan protokol COVID yang sudah berlaku saat new normal itu diberlakukan. Artinya dari perwakilan Komisi 2 yang terjalin tadi oleh Pak Kacung. Sebenarnya saya kesini ini tadi karena ada di grup itu lagi berbincang-bincang, saya ingin memastikan datang ke sini. Pak Kacung datang ke ruangan, Bu, ke sini alhamdulillah ya, saya bisa berkenalan dengan teman-teman semuanya yang hadir di sini. Nanti kami juga akan tampung, akan saya sampaikan aspirasi Bapak semuanya dan Ibu yang hadir di sini di tingkat komisi, dan juga karena saya harapan kami begini, mohon maaf, kami tidak dalam rangka mengemis, enggak, karena kami juga punya skill yang bisa kami jual. Tapi kalau dalam kondisi pandemi ini, apa yang akan kami lakukan? Padahal kami juga akan menghidupi keluarga yang luar biasa itu. Oleh karena itu, untuk yang poin yang bantuan dari pemerintah itu paling tidak, entah kalau terjadi daftar-mendaftar itu teknis, paling tidak kami di cover. Misalnya di KBD ada sebuah
surat legalitas dari komunitas misalnya seniman dangdut di desa A. Jadi itu nanti bisa di cover langsung di desa A itu sendiri ya, di mana teman-teman berdomisili. Jadi tidak langsung include di komunitas tidak. Jadi saya pikir itu teknis kok. Yang penting kami juga diperhatikan. Nah, terus harapan yang terbesar kami adalah yang tadi itu, yang 1, 2, 3 sama dengan harapan Mas Danu mungkin bahwa teror hajatan paling tidak ya dimulai dari tanda kutip sesuai dengan aturan pandemik 19. Kami insya Allah patuh karena sejak bulan Februari sampai sekarang kami tidak pernah bersuara dan tidak pernah menjerit tidak. Jadi kami memang menunggu karena pandemi ini sudah akan mulai babak baru new normal yang dalam hal ini nanti Bupati, Sekti, DPR akan membuat aturan yang bagus bagaimana tentang kehidupan kami para pekerja di bawah teror untuk bisa masuk ke dalam juga. Ya, sehingga kami sudah punya harapan baru. Mungkin tanggapan-tanggapan yang tertunda nanti bisa digeser dialihkan ke bulan-bulan di tahun 2021. Jadi kami insya Allah